Ya, jadi hari ini kita mau main-main aja. Jadi eh, karena lagi dalam kondisi social distancing, jadi kita hangoutnya jadi dalam dalam bentuk virtual nih kan Virtual. ya. Jadi tanpa tanpa fisik tanpa interaksi fisik pun Katanya kita masih bisa ini collab lah, bisa main bareng. Jadi kali ini kita mau main yang namanya virtual scavenger hunt. Mungkin dari kalian kayak Retri udah pernah main gamenya dalam bentuk fisik ya, beneran aktivitas di toko buku. Jadi kita bakalan mainnya sekarang secara virtual. Eh, Cara mainnya gampang sebenarnya, lebih kepada jadi nanti di sini kita bakalan gue kasih kayak sebuah hint pertanyaan atau instruksi buat kalian untuk cari, untuk kalian sebagai hunter untuk nyari. Eh, Nanti penilaiannya antara siapa cepat yang bakalan dapat poin, atau siapa yang paling akurat, atau ada alasannya. benar atau enggaknya gitu. Ya, oke. Oh, oke. Sebelumnya jadi kita mau kenalan dulu nih. Jadi di sini ada 9 teman-teman Booktuber Indonesia. Pertama ada Rifki dari kanalnya apa, Ki? Silakan Rifki. Wah, hilang. Suaranya hilang. Rifki itu kanalnya Dinerit. Ya, jadi Tapi Rifki nama dari channelnya mah Rifki Akbar sih. hmm, jadi Rifki dari kanal Dineri, terus ada Retri, kanalnya namanya Retri ya kalau nggak salah sekarang. Oh, aku channelnya di The Book Elites. Book Elite, yes. Terus ada Rio Odestila, dari kanal Rio Odestila. Terus ada juga Iya. Kak Kanaya Sofia, pasti udah tahu lah Kak Kanaya. Asik. Oh, gitu. Belum tahu. Channel aku Kanaya Sofia di subscribe ya. Lanjut lagi. Terus ada Daniel, udah jarang banget bikin video kayak gini Halo. Daniel nih. Dari Daily Daniel ya. Iya, Jadi The Daily Danny. Daily Daniel. Terus ada Grisa, Apa sih? channelnya? Ya. Oh, aku dari Graisa. terus ada Sherry dari Cozy Library, ada Agi. Kang Agi dari channel YouTube-nya Agi Eka juga ya. Ya, dan terakhir AGK juga. Betul. ada Christine dari channelnya Ku Buka Bukuku 15. Oke. Nah, jadi langsung aja mungkin contoh aja kali ya, contohnya nanti instruksinya misalnya kayak gini, misalnya Testing dulu. cari, ini contoh aja nggak usah langsung ini ya, nggak usah langsung main. Cari buku yang covernya warna putih misalnya, nanti langsung kita nyari, nanti terus dikasih lihat ke kamera gitu, oke? Susah nih kayaknya. Yang ngitung Panik. skornya siapa? Gue yang nge-score, terus by the way gue nggak ikutan main, jadi gue di sini cuma sebagai host aja. Curang. Next time mungkin Panik. next time mungkin gue akan jadi peserta kalau kalian mau Skornya ikut tuh main berdasarkan lagi. apa? Cek dulu suaranya kali. Kenapa? Rifki Skornya cek dulu suara. berdasarkan apa? Iya, Rifki ada suaranya hilang kayak ini. Copot dulu deh itunya. Copot headsetnya biasanya lumayan bisa. Rifki keluar. Baiklah. Pakai handphone itu kali. Gak ada Rifki, oh enggak ya? Ya. Bentar, ngapalin isi rak buku dulu. Iya, posisinya kan Sama. bener nggak ya? Ngeliatin sisi bukunya Masih dulu. sedikit juga bukunya. Masalahnya nggak semuanya di rak buku nih. Ada yang di kardus juga. Bisa siaran ya. Bismillah deh. Bismillah deh. Santai aja, santai. Semoga ada. No pressure, no pressure. Ibu nggak boleh ya lah gitu. Ya. Langsung googling. Modal tap doang gitu Maya. Iya. Ya udah deh. Semoga ada di luar semua bukunya. Gimana Ki?
baru join. Kita belum. Iya. Oh, Udah, oke, udah. bagus. Yeay. Sip. Oke. Oke, udah pada siap nih belum? Let's do it. Let's do Udah it. siap? Let's do it. Siap? Udah. Yuk. Siap semua Iya, ya? ayo. Oke, Kuy. pertanyaan pertama. Hint pertama adalah buku dengan cover sesuai dengan pakaian yang lagi dipakai. Dengan warna Cover apa? Oh, ada. Cover buku sesuai dengan baju. cover buku sesuai dengan warna baju yang lagi dipakai. Iya, baju yang dipakai. Deh. Oh, Dani paling cepet kayaknya. Gak tau ini ungu gak sih? Harus sama banget, ungunya kayak ungunya muda Oke. gitu. Oke, kayaknya Aku kayak kurang tepat ya. Aku gak ada. Mana ya? Itu udah ungu kok. kayak paling terakhir. Betul. Ya. Buku gak belum dibaca tuh boleh gak sih? Boleh. Boleh, bebas. boleh. Oh, boleh. Oke, jadi babak pertama dimenangkan oleh Dani karena sangat cepat dia. Pas banget kayaknya bukunya. Ya. Pertanyaan kedua, siap? Pertanyaan kedua adalah buku dengan karakter utama perempuan. Apa? Buku dengan apa? Buku dengan karakter utama perempuan. terutama Ini tapi kartun. Oh. Kartun bergenre. Boleh. bukunya apa? Ada nih. Bukunya Ada nih mas gue sama gue. Perempuan. Retri bener-bener milih. Deket doang. Bener-bener. Bener nih. Udah. Kayaknya paling nggak apa-apa kan ya? kayaknya paling cepet tadi ini Grace deh. Kartun. Jadi babak kedua dimenangkan Genre oleh kan ya? Grace. Duh, ini harus jauh-jauhin dulu nih bukunya. Ini beberapa pertanyaan by the way. Di sini gua ada 15, Ternyata tapi bukunya nggak sebanyak tergantung nanti waktunya berapa lama nih ya. Oke. Paling maksimal kalau bisa 10 sih ya. Oke. Okidoks. Oke. Yang ketiga adalah Oke. buku dari penulis Indonesia. Aduh. Jauh lagi itu. Udah. Oh, Langsung ambil aja deh. Kang Agi ini Udah. paling cepet tadi. Di depan mata. Yang bacaannya banyak bahasa Inggris pasti bingung nih bukunya. Iyalah, Banyak bingung apa lah. ya. Rip. Ini dari. Wah, Dani paling terakhir. Ada di rak lain. Harus keluar kamar dulu. Apa Ya, Apa Bukunya dari mantap banget tuh. buku pelajaran ya itu? Oke, jadi tadi paling cepat Kang Agi, jadi babak ini yang menang Kang Agi. Yeay. Coba nanti. Yeay. Kang Agi kayaknya depan mata banget kayaknya tuh. Current reading. Oke, yang keempat, buku yang masih disegel atau diplastikin. Oh my god. Kalau nggak ada, berarti kalah. Ayo nih begel. Selamat. Ada Oh, sih. siapa Ada tadi nih. paling cepet? Wah, berarti Camping kalian banget ini. Terbukti Belum. banyak yang belum dibaca. terbukti belum ada yang baca. Iya terbukti. Tahuan ya. Tadi kayaknya Iya, kalau nggak doang. salah Hasil Rio paling cepet. keimposipan. Rio paling cepet kalau nggak salah. Wede. Tangkapan mataku ya jadi ini. Oke, Wede. yang kelima, siap ya. Buku yang kalian baca paling pertama atau awal di rak kalian. Oh, Tunggu. Ayo. aku ini. SMP. Oh. Paling awal gimana tuh? Paling awal tuh yang Ini. benar-benar yang buku Paling awal. paling pertama banget kalian baca Iya, ini di antara buku yang lain. Ini kayaknya deh. Iya sih. Iya, ini buku pertama. Ini tuh Gila, seri. buku pertama lo tapi dunia kayak Sofia, mengambil Rif. Buset. serinya pusing susah. Wah, kelihatan tuh. Jadi kan, ambil Dani. salah satu aja. Gue baca dunia Sofia aja satu ini sendiri. 4 tahun kuliah gue baru Menarik. selesai baca ini tuh. Menarik lihat buku-buku pertama kalian ternyata bagus ini banget ya. Berbeda sekali ya. Enggak, Kayaknya ini soalnya seri. hmm, Tapi kayak ngambil semuanya berat ya udah satu aja. Pokoknya seri yang ini yang pertama dibaca. jadi Patrick kayaknya tadi paling cepet.
Jadi babak ini Retri yang menang. Yeay. Oke, lanjut ya. Buku ke-6 adalah Oke. buku yang kalian baca berkali-kali, lebih dari sekali. Apa-apa? Buku yang kalian baca berkali-kali. Apa ya? Ini Betul ini sih, tapi versi Lu tahu nggak sih, Riri, itu cuma mitos. Cuma mitos. Nggak ada yang namanya Ririt. Udah 4 kali dibaca ini kayaknya. Ah, kagak ada. Tadi yang paling cepat antara Dani sama Nggak ada. Kang Agi. Tapi pengen Gua tahu nggak ada. kalian bacanya berapa itu? Berapa kali? Coba. Berapa kali? Ya, Ya, aku cuma baca 2 kali doang sih. 2 kali. Kalau Kang Agi, ini Nggak aku ada. aku baca At least versi Indonesia sebetulnya setahun sekali. dari kelas 3 SD sampai SMA. Wah, berapa gila. kali berarti Gila. berapa? Retri Belasan tadi, kali sih yang Retri jelas. katanya tiap tahun sekali. Mantul. Dari kapan tuh? Udah lama itu. Dari SD kelas 3. Berarti tadi Dani 2 kali, Kang Agi berarti berapa kira-kira tuh? Belasan sih. Anggaplah 15. Dihitung itu 15 kali. Menang deh. sejak SD loh. 15 kali, oke. Ingat juga nggak kelas 3. Berarti ya Kang Agi yang menang di babak ini. Belum nih. Kenapa Kang Agi sangat suka dengan buku itu? Sebetulnya karena dulu novel pertama yang aku punya itu Harry Potter dan nggak ada novel lain, jadi ya itu terus yang dibaca. Oh, oke. Berarti bukan mitos ya, Ririt tuh nggak mitos tuh kayak Apa? Ririt tuh bukan mitos. Dulu waktu SD emang belum punya buku lain. Jadi nggak bakalan. Jadi pasti Ririt gitu. Oh, sekarang Sekarang ya, udah makin banyak bukunya ya. makanya. Oke, ini pertanyaan ke-7. Siap-siap ya, ini mungkin lumayan mikir nih. Buku di mana lo pengen jadi si karakternya. Enggak ada. apa dari yang kedengeran? Buku di mana lo pengen Oh, jadi covernya. karakter. Ya. Aku ini aja deh. Ada sumpah. Apa ya? Ya, Retri. Pengen jadi si karakter utama. Apa ya? Oh ini aja nih, Crazy Rich Asian supaya kaya raya. Enggak salah. Oke, Gray paling terakhir ya. Tapi tadi kayaknya dari kanan nih, antara Rifki sama Sherry yang paling cepet. Coba jelasin dulu kenapa kalian kalian pengen jadi karakter di buku itu. Rifki ya sama Sherry. Siapa? Rifki sama Sherry. Soalnya di antara dua mereka yang cepet tadi. Share. Seri. Oke. Ini sebenarnya series sih dari Renegades. Aku suka banget ini. Dan aku suka karakter utama ceweknya sih, Nova, gara-gara dia tipe-tipe yang strong girl gitu. Jadi aku suka sih sama dari dia tuh keren banget gitu. Dan pendalaman karakternya bagus banget gitu sih. Jadi pengen jadi karakter itu ya? Iya. Oke. Rifki, kenapa Rifki? Kalau Buku gue apa di sih? sini Itu buku apa sih? buku drama, buku Twelfth Night. Jadi ada karakter namanya Veste. Veste itu Twelfth Night ya. Klasik gitu ya? Twelfth Bukan? Night buku. Iya, William klasik ya, Shakespeare. klasik. Oh, No, Twelfth Night. Yes. Nah, Oh. terus Oh, di sini Shakespeare. ada karakter namanya Veste. Veste itu dia suka ngutilin orang, suka menertawakan orang sih tepatnya. Menertawakan kehidupan orang, terutama yang lagi pacaran. kayaknya menjiwai banget gitu ya. Agak ironis ya. Iya. Oke, mungkin siapa ya yang menang ya? Kayaknya Seri deh. Seri. Eh, Kayaknya ini Rifki emang dia sukanya kayak gitu sih ya. Udah karakter banget kayaknya. Oke. Lanjut ya ke 8 nih.
ke-8 adalah Apa nih? buku paling tebel. Paling tebal apapun. Ya, apapun. Ini. Wah, seri cepet ya. Seri Oh habis itu iya, Retri. Kingdom Ash. Orang ada di sebelah kiri gue. Lagi Hampir 1000 halaman. Wah gila. Oke, kayaknya semuanya kelihatan tebel-tebel, tapi kita cek halamannya ya. Coba tadi dari Sherry berapa? 1000 Oh, halaman ini setebal apa? sebentar, aku cek dulu. 552. 552. Retri. Kamu jahat, Kasim merusak. Book saya. Beresinnya gimana nih ya? sorry. Retri berapa? 984. 984. Gila. Oh, Mantap. Coba Dani kayaknya tebel tuh. Enggak, aku 880. 880. Waduh. Coba Gracia berapa? Aku 700-an. 720-an. 700-an, oke. Retri masih menang ya. Coba Kayak berapa? Sama acknowledgement jadi 750-ish. 700. Ada yang Tebal bisa di covernya ngalahin itu. ada yang bisa ngalahin Retri? Gak ada kayaknya. Enggak ada collection. Enggak ada kayak. Saya koleksi. Oke, berarti Retri yang menang ya. Tapi ini penasaran aja, itu berapa lama ngabisin bukunya? Udah, ini udah selesai ngabisin bukunya. Berapa lama? Berapa lama itu? 3 sampai 4 hari gitu. Lumayan lama. Gila. Wah, itu main cepet buat Mantap. halaman tahu. Luar biasa. Oke. Menarik. Oke. Sekarang yang ke-9 ya. Siap semuanya. Kebalikannya buku yang paling tipis. Ih, Aduh, mana ya? Oh, ada kayaknya. Dani paling tipis. Ada. Pustaka olah. ini tipis nih. Pustaka olah tuh. Baru tiba kemarin. Bukan ya? Tipis ini. Ini baru saya baca jadi apal. Oh iya, soalnya ya. Oh, Ada itu. orang PN Ini juga baru yang selesai kayaknya. baca nih. Baru tiba kemarin hadiah. Oh, di sini ketang. Oke, kita lihat yang paling tipis siapa? Yang paling Kayaknya- dikit halamannya siapa? Playernya Sherry deh, itu kayak cuma 45 gitu apa berapa gitu. aku lagi nyari sebentar. Soalnya dia nggak ada nomor halamannya gitu. Oh, Coba dari Christine berapa? Ada berapa halaman? Ada. hah? 76? 75. Wah kalah. 75. Kalah. Udah kalah. Aku. Kang Agi berapa? 36. Waduh. Berapa tuh? Daftar pustaka aja tuh kayaknya. Kumpulan puisi nih, kumpulan Oh, puisi. pantesan. Isinya Oh, cuma iya. 22 puisi. Bener. Rifki berapa? 55. 55. Berarti masih Kang Agi ya yang menang. Sherry berapa Si sih? player berapa, Sher? Aku baru inget ada yang lebih tipis, boleh ganti nggak? Oke, berarti Kang Agi yang menang di babak ini ya. Wih. Ini udah ke-9 ya? Ini pertanyaan ke-10 ya? Nggak tahu, lupa. 10 kayaknya. 10 ini buku paling tua tahun terbitnya. Nggak harus exactly paling tua. Buku paling tua tahun terbitnya pertama. Terbitnya. Iya, terbitnya. Yang first edition-nya aja. Semoga ini paling tua, nggak tahu juga sih. Tahun berapa ya? Maksudnya tuh yang kan cepetan tuh Tahun biasanya 1859. Oh iya. Klasik nih. Yang punya klasik pasti menang nih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan udah jatuh udah buku gue. Versi Nggak terbitnya tahu nih, paling tua atau atau enggak ya? versi pas udah dicetak barunya. Ini kayaknya Yang paling Iya. pertama first edition aja. lihatnya di mana sih? maksudnya tuh harus first edition-nya atau Ini yang kayaknya penting punya. Yang first edition. First publish-nya aja. Ya, first publish ya.
Coba dari Kalau aku bawa buku Kang lagi berapa? Itu Peter Pan juga. Peter Pan. Peter Pan itu 1908 gitu ya. Iya 87. Ini aku juga Peter Pan soalnya. Oke. Terus Ya sama berarti aku sama Grace. Retri. Ini A Tale of Two Cities ya, karyanya Charles Dickens. Oh, Tahun 1859. 59. Oke. Ya Allah. Kang Aki masih paling Aku belum menjadi lama ya. embrio. Dani berapa? Aku ada Tahun sini. berapa? Berapa tahun berapa? Oh, aku Jane Eyre 1847. Wah, itu udah ada lagi Oke. yang lebih tua. Coba Rifki kan Nggak. penggemar klasik nih. Ada di kayaknya. Itu Gue apa? 1873. Ah, masih Masih kalah ya. masih Masih Salah. bersaing lah ya. tahun 1800-an. Kayak 90-an itu. Harry Potter 90-an kan ya? Tapi ini yang ketujuh, terus pas dilihat ternyata dia 2007. Oh, Karena ini buku 2007. ketujuh. Kalau Kalau buku pertama sih berarti 2000 ya, Hmm. terjemahan. Gue buku pertamanya lama banget kak ini. Yang mana? Ini first publishing gue. Iya. Homer soalnya. Seri lebih tua atau enggak? Ini 1870-an sih. Sama. 70-an masih ya. Berarti Dani Sama menang Ricky. di babak ini ya. Yeay. Ya, Oke. Benar-benar berantakan banget. Sekarang lu pakai jalan. Itulah Emang nih, shaming dari jauh. itulah tujuan permainan ini ya. Habis ini Ini- beberes Buat deh kayak. berantakan. Ini masih ada 5 pertanyaan lagi atau kalian mau udah di pertanyaan 10 aja nih? Tadi udah. Atau apa 5 lagi ya. 5 lagi ya? Lanjut aja. aja lah. Boleh, oke. Udah berantakan, Shem. Lanjur. Berantakin lagi aja. Lanjut nomor 11 itu buku yang paling mahal. Paling mahal. Apa ya? Apa ya? Kayaknya ini deh. Deh. Ini deh. Sama Denny. Ini sih Ini tetap berapa ya? Ini deh. Versi Ah, ini belum Indonesia nemu. mahal sih bener. Boleh serial nggak? Gak Box boleh set dong, gitu ya? satu aja. Box set. Serial semuanya ya digabung ya. Christine ada? Iya, paling. menyerah Kristen. Oh, ini. Oke, kita hitung satu-satu ya. Dari Kak Aya coba. Waduh. Ini aku ya. Iya. Ini tuh sebenarnya harganya, ini kan yang special Illumi Crate. Harga aslinya tuh kayak berapa euro gitu, kayak berapa ya? 400-an. Terus kan nitip temen tapinya dari UK. Otomatis kayak ngasih dia buat ongkir juga gitu pas balik ke Indonesia. Oh. Pokoknya di total kayak 600-an deh, 6,5 apa ya? Satu lupa. Oke. Wow. Gila. Gitu. Gokil, 600. gokil. 600 ish ya, Dan. Oke. Tolong. Iya, aku udah kalah. Langsung minder lah. Tapi yang lain berapa nih? Dari Sherry berapa? Harry Potter kan? Ini Harry Potter yang illustrated tapi paperback kan. Ya, Kalau yang yang kedua ya hardcover itu. kan 500-an, kalau paperback kayaknya 300-400-an gitu deh. Oke. Half dari Kak Aya. Oke. Rifki, berapa Rifki? Itu buku apa? Saya masih di bawah saya. Saya ini belinya 600.000. 600.000. Itu buku apa tuh? Itu apa sih, Ki? Collection. Shakespeare juga bukan? Iya, Shakespeare Collection. Iya. I see. Coba Rio. Ini terakhir beli itu 200-an. Masih ada yang jual ya itu ya? Udah Iya. susah loh. Mungkin ya. GOT. Udah susah nyanya. Iya. Oke, terus Grisha. Itu Down the Rabbit Aku Hole. 400-an. 400-an, 500-an. Buku impor atau terjemahan?
Waktu itu belinya waktu pas lagi di Inggris, biaya ke Inggrisnya juga digabung nggak nih? Iya. Enggak lah. Tadi juga ada di Kayak tiket pesawat gitu. Waduh. Pakai biaya Kalah apa langsung. gitu. Iya, ini import juga. Iya, import bahasa Inggris sih, maksudnya buku bahasa Inggris. Retri berapa? Sama ya, Retri sama Dani. Apa harganya beda? Iya, tapi aku, hardback. iya, terus aku ada kayak bonusnya gitu. Ini harganya 450 ribuan. Itu bagus banget Itu ilustrasinya. yang collectors ya. Iya, iya. Aku punya yang Cassandra, yang Clockwork Princess juga collector's edition, itu bagus banget dalamnya. Dalamnya Iya, ada isinya. Ada silsilah. Nice. Kang Agi? Beli dulu ini 185-an gitu sih. Itu yang bahasa Dulunya zaman Inggris ya, kapan Kang? tuh? Versi Indonesia hardcover ya, yang terbitan Oh. awal Serambi. Waduh, Oh. hardcover bahasa Indonesia lagi. Udah Kalau di- keret itu. Tahun berapa tuh belinya tuh? Beli mah baru sih. baru. Iya, apa namanya, pre-love gitu. Karena sekarang kan udah nggak ada cetakannya lagi. Lumayan Yang gede origin sih. juga Biasa. yang hardcover udah nggak ada ya, yang terjemahan. Masih ada di Mizan Store Bandung teh. Diskon 25%. Iya. Masih edisi tanda tangan. Tapi emang cuma dikit sih. Iya kan, tinggal dikit kan. Oke, gue ngecek kumpulan buku gue juga nggak ada yang lebihin Kaya sih. Jadi Kaya menang di. Iya. Oke. Masih naik. Mutlak itu. Olah-olah itu yang paling hoarding banget gitu. Oke, pertanyaan ke-12 nih. Oke. Buku terbaik yang pernah kalian baca? Apa? Enggak pernah. Buku terbaik yang pernah Terbaik. kalian baca. Oh, terbaik. Wow. Terbaik Definisi itu terbaik gimana ya? ya Ini lagi sih. tergantung kalian sendiri lah. Sebetulnya Terbaik subjektif sih, banget terbaik. baik. Oke, Ini oke. ini yang lagi dibaca aja deh sekarang. Tetap sih dunia Shopee sih. Ini open for interpretation. Rio jadi apaan tuh? tergantung Kayaknya kalian. mistis sekali bukunya. Waduh, 101 dosa. Iya. Ini buku udah lama ini, Frankenstein. Iya. Ini underrated sih. Christine ada? Kayaknya nge-hang ya. Enggak. Enggak kok ada tuh. Oh, ada. Oke, jadi kita lihat alasannya kenapa terbaik deh untuk menentukan pemenangnya. Dari yang tengah dulu deh, dari Gracia. Jadi aku. Ini bukunya aku lumayan kaget waktu baca. Jadi ini ditulis sama 3 orang, 2 cowok, 1 cewek. Ceritanya pun di dalamnya itu ada 3 karakter, 2 cowok, 1 cewek itu. Mereka berteman, terus cara penceritaannya juga per point of view si karakternya itu. Tapi isu yang diangkat tuh sensitif gitu, yang aku tuh nggak nyangka di novel Indonesia bisa diangkat. Kayak dia ngangkat gay, terus dia ngangkat sadomasokis, terus yang perempuannya itu kayak punya masalah pelecehan gitu-gitu. Terus intinya akhirnya terus yang bikin memorable-nya adalah cerita yang si gay itu kayaknya dari penulisnya sendiri, dan terus penulisnya udah meninggal gitu sekarang. Jadi kayaknya dia menceritakan kisah hidupnya gitu sebelum dia meninggal. I see. Wow. Apa reuni Reuni. penulisnya? Penulisnya siapa? Penulisnya penulisnya Joe Adrianus, Brigida Alexandra, sama Hali Ahmad. Gak pernah denger, aku juga gak tahu kenapa bisa beli ini. Terbitan mana Ceritanya teh? gak ada reuninya semesta. Kenapa, sorry? Terbitan mana? Oh, terbitan Alex Media. Oh, Alex. Alex. Oke, siapa lagi lanjut? Rifki coba. Dunia Sophie. Iya, ini dunia Shopee yang pasti dengan terjemahan Indonesia. Gue belum punya terjemahan Inggrisnya. Terus ya dunia Shopee Terjemahan Inggris. sebagus itu. Original Inggris ya. Iya, Tapi emang original. terjemahan Inggris ya, bener ya? Itu penulisnya orang mana emang? Penulisnya orang Swedia kan si. Oh iya, apa, benar-benar. si Joseph Oh, Herbert. Iya. Nah terus ya kapan lagi gue menemukan buku filsafat dalam bahasa yang gampang dicerna sama orang lah. Oke. Coba Kaya Dead Rising. Iya. Ini sebenarnya yang terbaik
bukan buku pertamanya sih, buku yang terbaik tuh buku keduanya, tapi the whole series tuh emang bagus banget gitu menurut gue tuh, baik dari segi cara dia penulisnya, terus dari segi konfliknya juga, tapi sebenarnya temanya sih ya tema-tema novel fantasi distopian gitu, yang mana kaum paling bawah pengen pengen berontak melawan kaum opresif kayak gitu sih, sebenarnya simple. Cuman tadi juga kan ditanya kenapa pengen jadi tokoh di sini, buku mana yang tokoh utamanya kamu pengen jadi dia gitu. Nah, ini juga karena menurut gue tuh tokohnya kayak bener-bener semacam alter ego gue lah ya. Dimana dia ditempatkan di satu situasi, kemudian dia harus kayak membawa kelompoknya untuk bisa kayak keluar dari situasi sulit tersebut kayak gitu. Jadi menurut gue ini adalah novel fantasi yang gue banget dan gue suka banget. Oke. Rio, kenapa? Milih Frankenstein karena dilema di ceritanya antara karakter si Profesor Frankenstein-nya sama makhluk ciptaannya. Jadi mereka itu saling uber-uberan untuk balas dendam gitu. Pernah nonton doang, belum baca. Sama. Cerita di film dengan novelnya beda, Kak. Beda banget. Baik. Coba Sherry kayaknya tadi milih buku ini terus. Kenapa tuh? Sebenarnya ini seri Renegades, ini buku terakhirnya, yang Renegades lagi dipinjem. Aku suka banget sama buku-bukunya Marissa Meyer tuh, terutama yang ini karena dari semua segi entah kenapa bagus banget gitu, dari pendalaman karakternya bagus banget, dari book buildingnya juga detail banget gitu. Marissa Meyer tuh kalau buat buku entah kenapa selalu sedetail itu gitu, dan karakternya satu pun nggak ada yang cuma selewat selintas gitu, jadi kayak sampai side karakter itu berkesan gitu. Dan aku suka banget buku ini, sampai kayak ada orang-orang di IG juga nanya kenapa sih kamu obses banget sama Marissa Meyer kayak gitu sih. Oke. Coba Christine, kenapa? Apa buku yang dipilih apa? City. Waktu itu udah pernah di-review juga sih di YouTube. Oh, oke. Jadi kenapa? Kenapa tuh? Karena kan ada 3 anak-anak yang dimana harus masuk ke masa lalu untuk membebaskan orang tuanya yang dikira mata dari negara lain, padahal mereka datang dari masa sekarang abad 20 untuk bantu keluarganya yang ada di abad sebelumnya. Jadi masih kecil harus bantu orang tuanya susah-susah, terus harus pisah, yang satunya jadi petani, ada yang jadi ibu rumah tangga, dan jadi tentara, untuk nyari kunci mesin waktu yang diambil sama polisi pada masa itu. Oke. Kedengarannya menarik. Lanjut ke Retri kali ya, Gemina. Oke, ini sebenarnya aku baru baca si seriesnya, dan aku langsung suka karena format bukunya yang unik banget, yang nggak biasa kayak buku-buku biasanya. Terus kita bacanya juga fun kan. Terus aku ngebaca buku ini tuh sambil ngedengerin audiobooknya, karena audiobooknya juga nggak kalah keren, berasa kayak lagi nonton film sambil baca buku. Aku suka banget sama seri ini. Wajib dicoba kalau kalian pengen baca. Nice. Dani? Aku milih Queen of Shadows. Jadi itu buku keempat di series Throne of Glass gitu. Tapi aku specifically milih buku yang ini karena jujur 3 buku pertamanya tuh aku nggak terlalu big fan of kan. Apalagi buku ketiganya emang itu beda banget buat aku. Tapi pas baca buku ini tuh benar-benar aku suka banget karena jadi di series ini dia ceritain dari berbagai perspektif tuh. Terus pas di buku keempat ini baru orang-orangnya itu baru ketemu, jadi kayak ada feeling excitement gitu gara-gara tokoh-tokoh yang kita seneng banget baca akhirnya ketemu. Terus ini kayak tentang seorang pembunuh assassin gitu yang aku nggak bisa nge-spoiler sih karena kalau nge-spoiler ntar udah buku keempat soalnya. Siap. Udah ke buku keempat soalnya. Oke. Menarik. Yang terakhir Kang Agi nih. Bukunya beda sendiri kayaknya nih. Dosa. Iya, ini buku berat non banget, fiksi.
101 Dosa Penulis Pemula. Ini buku yang pertama kali bikin saya ngerasa penuh dosa gitu hidupnya. Sebagai penulis. Jadi buku ini sih sebenarnya kayak ngasih arahan sih ke hal-hal apa yang harus kita hindari sebagai penulis pemula. Mulai dari bikin cerita gitu kan, mulai dari tataran ide, teknisnya dan sebagainya. Jadi sampai aku sekarang senang nulis, ngeresensi, terus jadi editor dan sebagainya, buku ini kayak berpengaruh banget gitu ke kehidupan literasi aku. I see. Jadi kayaknya cuma Kang Agi doang yang bukunya benar-benar punya pengaruh ya. Punya personal improve gitu ya. Nah, mungkin untuk babak ini agak sulit nih. Siapa ya? Ayo lo. Sangat personal banget soalnya ya. Kayaknya aku milih ini kan, mungkin Sherry kayaknya, karena Sherry kan benar-benar emang apa, obses banget dengan buku serial ini, jadi ya itu extra point mungkin untuk Sherry. Jadi babak ini Sherry yang menang. Tapi semua ini sebenarnya pemenang. Buku kalian yang bagus-bagus semua. Jadi biar aman gitu. Ini gue dalam jawaban yang aman. Kalau kayak gitu di report di YouTube-nya. Ini gue di background gue nyatetin buku-buku terbaik kalian sebagai rekomendasi juga. Oke, baca ya. Baik. 13 ya. 13 kasih gue quote buku terbaik. Quote? Oh no. Quote atau kutipan buku terbaik. Ada aja nggak sih? Quote, buku terbaik. Quote aja. Apa ya? Aduh, bukunya di dalam. Quote-nya harus nyari di Goodreads dulu gimana? Atau di halaman apa gitu. Ya ilah. Boleh di Goodreads, boleh Goodreads. Jadi aku Gue Goodreads dulu. oh iya nih pas nih. Quote-nya di Ini nge-search bingkai. di Goodreads nih. Quote-nya disebutin, coba satu-satu. Lanjut. Satu aja yang paling favorit. Coba dari Rifki, apa Ki? Jangan gue dulu dong, ntar. Hafal quote-nya soalnya. Curang. Oke, udah Kang Agi deh. Dari Harry Potter deh. Kalau quote yang didengar dari orang lain boleh nggak? Kalau dari buku ya nggak apa-apa sih. Iya, jadi ada satu quotes yang nempel kalau nggak salah itu dari ini deh, bukunya Seth Godin, judulnya Pink Skull gitu ya, Purple Skull. Itu sering banget disebut sama Panji Pragiwaksono, terutama di berbagai stand up dan juga acara yang dia bilang. Jadi quotes-nya itu intinya kayak gini sih, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya pernah dengar. Itu quotes-nya kayak nempel banget. Jadi apa ya? Itu juga yang sampai sekarang kayak jadi prinsip juga buat aku. Kalau pengen bikin sesuatu, mending kalau nggak bagus-bagus banget gitu ya, bikin terobosan, udah aja bikin satu perbedaan gitu. Jadi kayak salah satu contohnya kan ketika bikin channel booktube, kalau yang lain bikin booktube-nya ngeresensi gitu kan, terus rekomendasi buku dan sebagainya, aku coba sekalian diskusi gitu sama penulisnya. Aku bikinkan segmen temu penulis. Aku fokus ke segmen aku ya udah untuk calon-calon penulis yang pengen dapat buku rekomendasi, teknik-teknik kepenulisannya bisa diambil gitu. Nah, aku fokus ngeresensinya di bagian situ. I see. Jadi menarik. sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Baru tahu ternyata itu dari buku ya. Kirain Panji yang. Iya, aku kira juga Panji bikin sendiri. Udah ngerasa Enggak, ngefans dia aja, ngambil. wih. Ternyata B aja. Coba dari Gracia. Aku Ya, apa kutipannya? kayaknya ini lumayan relatable buat orang-orang yang seumur aku.
akan selalu ada perempuan yang lebih dari perempuan yang ada di samping lo. It depends on your commitment. Gak semua cinta harus dimiliki. Kadang yang lo kira matahari, taunya cuma pelangi. Don't be afraid, don't decide to get married just because you are in love, just because you are running out of time. Menikahlah ketika lo memang siap. Tadi. Asik. Know you ready. Waduh. Kesan Buat Indah yang ya. dikejar-kejar Sekali. nikah, good luck. Buat cewek ya. Baik. Christine, coba kutipannya apa? Bagus benar. Tapi dari buku Star Trek Syndrome, tidak lagi penting soal salah atau benar, yang penting mau tidak kita duduk sebagai pendengar. Wah, singkat dan bagus sekali. Dalam. Dalam banget. Iya. Oke, coba Sherry. Ini quote Harry Potter sih sebenarnya, kayak udah terkenal banget. Tapi aku suka banget, jadi aku pajang di laman kampus yang mahasiswa gitu. Tempat sebenarnya dream, tapi aku malah pajang Harry Potter. It is our choices that show what we truly are far more than our abilities. Jadi kayak pilihan-pilihan kita tuh lebih nunjukin siapa diri kita daripada kemampuan kita. Oke. Itu buku Sama ini berapa? dari Harry Potter juga. Coba Rio deh. Sama Harry Potter juga tuh. Shem. Halo, suaranya. Rio. Shemi kayaknya nge-freeze. Oh, Iya. coba Rio. Suaranya. Oh iya, oke. Aku ambil dari Harry Potter juga, itu waktu scene percakapan dengan Harry dengan Dumbledore. Ketika Dumbledore itu meninggal dan dia bicara dengan lukisannya itu loh. Ya, yang terakhir. Si Dumbledore jawab kalau those we love never truly leave us. There are things that cannot touch, pain and memory and love. Itu kalau orang yang telah pergi dari kita itu sebenarnya nggak akan benar-benar pergi selama kita punya ingatan, cinta sama dia, dan punya foto atau figur dari dia itu. Nice. Sedih. Coba Jadi Dan. sedih. Coba Dani. Quote-nya apa, Dan? Jadi aku tuh milih bukunya sih dari Clockwork Angel. Quote-nya sih, one must always be careful of books and what is inside them, for words have the power to change us. Jadi aku baca tuh pas umur kayak kelas 6 kali, jadi masih SD itu, dan ini salah satu trilogi pertama yang aku pernah baca, dan aku benar-benar langsung cinta sampai sekarang gitu. Terus kayaknya quote itu paling penting buat aku, karena orang kalau ngomong book quotes pasti yang muncul di otakku selalu quote yang itu. Gara-gara itu adalah salah satu buku pertama yang aku baca. Jadi quote-nya itu salah satu quote yang bikin aku suka sama buku. Jadi sampai sekarang juga mau aku kuliah ataupun ntar kerja, akan quote-nya itu adalah yang influence aku untuk baca sampai sekarang itu. Cukup powerful ya quote-nya. Coba Retri. Ini bukunya dari Akomaf, salah satu buku yang aku sering banget baca. Ini quotes-nya nggak begitu panjang sih, cuman there are good days and hard days for me even now. Don't let the hard days win. Udah, itu aja. Simple tapi bermakna ya. Iya. Siapa lagi tadi belum? Kaya. Nah, jadi aku banyak banget sebenarnya kalau quotes, tapi kayaknya mau highlight yang di buku ini, yang di buku Golden Sun, di mana segala sesuatunya mulai kacau gitu kan. Terus ada satu scene di mana sahabat terdekatnya si tokoh utama bilang kayak gini, friendships take minutes to make, moments to break, years to repair. Itu tuh kayak gambarin apa yang gue alamin gitu waktu itu, kayak cep. Quote itu doang bikin gue hancur seketika pas bacanya. Temen aku tuh rekomendasiin banget aku untuk baca series itu, karena aku demen fantasi kan. Ceritanya itu bagus banget. Bagus banget. Ya, oke, berarti yang terakhir Rifki tadi. Apa Ki? Nah, emang tinggal bedang. Sebenarnya nggak panjang banget sih, pendek banget sih.
The course of true love never did run smooth. Udah gitu doang. Oh. Apa? Cie. Enggak. Kayaknya pujangga banget ya, si Rifki. Wah, bagus-bagus sih quote-nya. Tapi gue suka dari Dani sih. Dari Dani emang cukup powerful. Karena pernah juga baca tentang buku dan kayak karena buku tuh bisa banget mengubah sesuatu dari hidup lo dan lo harus bisa benar-benar hati-hati. Jadi ini personally gue merasa Dani quote-nya pas banget sih sama gue juga. Jadi akan gue kasih poin untuk Dani untuk itu. Jadi ke 13 tadi ya. Masuk terakhir 13, mungkin ya. yang ke-14 yang santai aja. Ini buku yang bikin kalian ketawa. Yang bikin kalian ketawa. Tawa. Oh, Ketawa ya. ini sih. Jarang. Oh, ada deh. Aku ini deh. I see. Oke. Ini sih. Kalau ketawa saking jeleknya boleh nggak sih? Ya boleh aja. Berarti ya, berarti. Sampai jelek muka. Ya paling gue ketawa saking kayak anjir nih buku nggak make sense banget gitu deh. Kalau lucu nggak ada. Ya nggak apa-apa, boleh juga kok. Berarti itu salah satu kelucuan dari buku itu kan. Wih, banyak banget nih Kang Agi nih. Nah, Mbak, ini Sampai beberapa buku. agak saling berkaitan sedikit, ya udahlah. Wih, fangirl. Sherry menghilang. Covernya bagus. Oh tuh. iya, bukunya Radit. Lagi. Oh iya. Wah. Sherry belum muncul nih. Enggak. Ping. Menghilang. Ada tapi bukunya nggak tahu di mana. Oke, mungkin dari Kang Agi deh. Ini familiar banget kayaknya semuanya orang. Aku dulu ya. Kambing jantan. Enggak sih, sebetulnya pertama kali mulai move on, mulai baca-baca buku lain gitu kan. Buku pertama yang aku baca itu kan sebetulnya cuma serial Harry Potter sama Eragon. Terus kayak baru nemu buku lain lagi tuh bukunya Radit. Dari Radit ini terus aku nemu blog-blog yang lucu kan, kayak si Alit, Sitlisius gitu. Oh iya. Terus juga sama Benak Ibu. Dulu Ya, waktu tingkat awal kuliah itu kayak suka aja gitu nungguin tulisan-tulisan mereka. Dan makanya tulisan blog aku dulu kayak ya apa namanya ngereceh-ngereceh gitu lah. Tapi sampai sekarang sih sebetulnya Radit aku masih suka dan ngikutin, khususnya kayak stand up-nya gitu kan. Beberapa konten dia juga kan seru. Dan salah satu buku pertama gitu yang bikin aku ketawa adalah buku ini sih, terutama di versi komiknya juga. Karena ada versi komik Kambing Jantan dan itu bodor banget sih buat aku. Ya, gue juga pernah baca Kambing Jantan. Terus coba Gracia coba deh. Siapa? Aku. Ya. Bisa. Oh, Ini di gue Aduh, banyak maaf nge-freeze ya. gitu. aku nggak pernah baca buku. Kenapa? Nggak lanjut. Aku nggak pernah baca buku yang lucu-lucu gitu, bis kayak ya gitu lah. Nah terus milih buku ini nih buku dikasih orang, judulnya Girl Meets Boy, karyanya Wina Effendi. Mungkin Wina Effendi udah cukup familiar ya buat di teman-teman, tapi mungkin aku nggak cocok aja sih. Ya mungkin ini lucu nggak buat semuanya, cuma buat aku waktu aku baca aneh banget sih. Jadi kan ceritanya tuh dia di Indonesia ya, terus nama sekolahnya tuh Alistair, terus itu udah aneh banget menurut aku. Terus mereka tuh SMA gitu, tapi terus mereka kayak terjebak di sebuah rumah yang kayak pondok-pondok gitu, di mana terus ada pianonya, terus mereka jadi nyanyi padahal lagi hujan-hujan gitu. Pokoknya pas aku baca kayak
Sinetron Masih kayak banget dulu gue ini. SMA nggak kayak gitu. Jadi kayak tawa-tawanya tiap baca halaman, bodoh banget gue gitu. Aku lebih jahat sih. Jadi kayaknya aku tidak dihitung, aku dikualifikasi saja. Oke, Udah yang udah Coba pernah baca lagi. belum sih nih? Apa punya pendapat lain? Kayaknya belum pernah. Belum. kalau belum pernah pernah suka baca baca sih. buku Indo kayaknya tahu dia. Coba Tahu sih, tahu. Rifki deh. Apa tuh? Apa? Ini The Magic Finger, kenapa kalau orang kan definisi lucu itu beda-beda ya. Kalau gue definisi lucu adalah ketika senjata makan tuan. Terus terus apa namanya? Di sini kan si tokoh utama ini kan tiba-tiba punya sihir dari entah berantah gitu kan. Hah, ini kok tiba-tiba dia bisa memutarbalikkan orang yang suka nembak binatang, terus si manusia itu jadi binatang gitu, yang sesimpel kayak gitu loh, kayak renyah, receh banget gitu sih kalau aku sih. Oke. Hmm. Rono apa? Roald Dahl. Dahl. Ya. Ya, The Magic Finger. Coba kayak Lockwood and Co. Kok lockdown? Terbawa suasana ya. Lockdown. Jadi ini seri Lockwood and Co. Emang nggak kelihatan sih ya. Jadi ini seri Lockwood and Co. Jadi ada satu karakter di sini namanya George Cubin. Dia tuh sarkas banget deh. Pokoknya di-gave banget sama semua situasi yang dihadapi. Tapi justru karena sarkasannya itu, tiap kali dia ngasih komentar di situasi genting, itu yang bikin mencairkan suasana gitu. Di saat sesuatu genting, dia bisa kasih komentar yang gak make sense, tapi jadi bikin ketawa gitu. Kayak misalnya ada seseorang datang ke rumahnya mereka, ke tempat mereka, terus pas mereka buka, orang itu ternyata ke tusuk pisau gitu kan. Terus kayak mereka nolongin, terus mereka lagi panik, tapi si George malah nanya, kayaknya dia butuh minum deh gitu. Ya. Oh, itu lagi ditusuk perutnya berdarah-darah. Udah malah nanya dia butuh minum gitu. Ya pokoknya hal-hal konyol kayak gitu deh. Ini berhasil banget sih, bisa bikin gue ketawa ngakak, nggak peduli dimanapun. Oke. Boleh. Oke, thank you Kaya. Terus kamu coba seri. Dari seri apa? Ini punya Kevin Anggara sih, yang student guidebook yang Kevin Anggara. Ini kan ada Lama dua banget itu. student guidebook for dummies. Apa ya? Sebenarnya rasanya mirip-mirip sama lagi sih, kayak yang Benabuk itu kan, gaya penceritanya itu mirip-mirip. Jadi dia nyeritain masa-masa SMA-nya, dan waktu SMA kayak banyak kebodohan yang kita lakukan, dan itu jadi cerita yang lucu dan apa ya, menghibur tapi menginspirasi juga sih gitu. Iya. Pernah baca juga itu Kevin. Terus Rio Diary of Wimpy Kid, right? Wimpy Kid. Iya. Wimpy Kid. Kalau ini pasti tahu dari filmnya kan, yang terkenal dua bocah yang ngelakuin hal konyol itu loh. Iya. buat terkenal di sekolahnya. Ini Itu- sih yang aku suka komedinya. Komedi-komedi Itu- anak sekolahan. Itu Bocah. versi terjemahan ya berarti? Iya, Dari versi terjemahan. Bocah Tengil. Oke. Coba Christine apa? Anak SMA juga sih, kayak misalnya dia itu di satu sekolahnya itu ada artis, anak sekolahnya itu juga, tapi dia nggak suka sama cewek itu dalam bentuk melihatnya, tapi saat ngeliat perlakuannya dia suka. Jadi antara dua hal itu, dimana kayak anak SMA yang suka sama orang tapi gengsi ngungkapinnya, dan itu dua-duanya suka. Jadi kayak ngeliatnya lucu aja, pas saling suka cuman kayak saling nggak mau ngungkapin, terus ya pura-pura benci kayak gitu. Oh, lucunya ini ya, lucu lebih ke apa? Cute. Ya cute gitu lah ya. Oke, boleh. Yang terakhir, Retri sama Dani terakhir. Coba Retri dulu. Aku ganti buku deh jadi Illumini aja. Tapi ini lebih ke karakternya. Satu karakternya di sini tuh emang lucu. Yang si cowoknya dia sarkastik banget. Habis itu yang lucu dari buku ini tuh karena aku dengerin audiobooknya, ada banyak aksen dari kayak British, American gitu-gitu, dan dipakein aksen Ireland tuh makin lucu lagi. Aku ngedengerin buku ini, beneran deh. Oh, audiobooknya juga menyesuaikan dengan itunya ya, aksennya juga.
Iya, banyak aktornya. Audiobook itu seriesnya katanya bagus banget ya. Kayak bener-bener Iya, dengerin. emang bener seru banget. Oke. Berarti terakhir Aku Dani. milihnya ini buku The Lost Hero Rick Riordan. Sebenarnya sih menurut semua bukunya karya Rick Riordan tuh menurut aku lucu semua. Kayak sense of humor buat aku tuh masuk. Bahkan teman aku yang baca terjemahan bahasa Indonesia juga bilang tetap lucu padahal udah ditranslate kayak dapet aja gitu. Jadi menurut aku semua karyanya Rick Riordan lah yang menurut aku lucu kalau nyari buku-buku gitu. Oke. Wah, semuanya bagus-bagus ya. Kayaknya gue tertarik sama Retri karena yang dia bilang audiobooknya yang bagus, yang bisa ngegambarin juga gimana kelucuannya ketika dia ngomong gitu kan dengan aksen-aksennya. Jadi poin untuk Retri untuk babak ini. Oke, ini pertanyaan terakhir, tapi nanti mungkin dibikin singkat aja kali ya jawabannya kalau bisa. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, kalau lo bisa ngasih buku ke orang terdekat, buku apa yang pengen lo kasih? Rekomendasi buku. Iya, buku rekomendasi atau emang secara personal kayak hadiah gitu. Mau dihadiahin gitu ya? Iya. Oke. Ini sih. Apa ya? Aku ini lagi deh. Frankenstein. Oke. Iya, ini bagus banget menurutku soalnya. Kayak bingung. Kalau disebutin tadi, iya boleh. Kayak buku yang sama sih, ini tadi. Cinta banget tuh dia. Kang Agi apa? Ini kayak nge-freeze. Wah, bingung dia. Banyak. Saking banyaknya ya. Ya, sebetulnya ada satu buku sih kayaknya, tapi bukunya lagi dipinjam juga sekarang. Udah dikasih duluan Jadi- berarti ya? Iya. Udah dikasih Apa tuh? dulu. Biasanya nggak balik tuh, Kang. Buku ini bukunya AS Laksana, Creative Writing. Oke. Oh. Sebetulnya karena lingkaran aku kan rata-rata komunitas literasi ya, jadi orang-orang yang senang nulis, senang baca gitu. Dan buat aku creative writing itu juga salah satu buku yang cukup bisa dicerna, bahasanya mudah, tekniknya juga banyak. Dan waktu itu kebetulan ada satu teman dari Madura, katanya dia lagi mau skripsian atau tesis gitu dan butuh referensi. Sebetulnya berat kan karena buku itu juga terbit tahun 2014, kayak udah nggak ada cetakannya lagi. Tapi ya demi teman gitu kan, udahlah dipinjemin dulu aja. I see. Boleh. Coba Rifki, kalau bisa dikasih kenapa mau ngasih ini secara jelas, secara singkat, apa tuh kenapa? Itu buku Kenapa apa? gue selalu tetap buku Shakespeare, tetap buku Midsummer Night's Dream. Kenapa gue pengen banget ngasih ini adalah buat orang-orang yang cintanya selalu gonta-ganti. Ya, aduh. Jadi nggak pernah stay dan sabar dan berproses. Jadi ya udah, mending gue kasih buku buat ini aja. Oke. Mungkin lo boleh kasih ke gue kali ya. Oke, Seri, Imperfect. Kenapa? Ini Imperfect. Sebenarnya ini dari kisah nyatanya Kamera Anastasia kan tentang body shaming gitu. Aku rasa ini buku yang cocok buat semua orang gitu, karena pasti cowok maupun cewek dari kita pernah ngalamin yang namanya body shaming lah gitu, entah itu dari dalam diri kita sendiri juga gitu, kayak kita nggak pede sama diri kita sendiri. Kan sering banget kan kita ngomentarin gitu, aduh gue mau gendut banget, atau pas ngaca gitu, aduh ini ada jerawat gitu, ingin dipecahin dan sebagainya kayak gitu. Nah buku ini tuh kayak ngajarin kita buat nerima setiap sisi diri kita gitu, secara physically ya, apa adanya gitu.
Dan memang itu penting banget gitu buat menerima diri sendiri apa adanya tuh gitu. Ini salah satu buku yang paling aku suka dari genre non-fiksi gitu. Filmnya lebih bagus atau enggak? Udah pernah nonton filmnya belum sih? Udah. Kalau filmnya tuh dia lebih apa ya? Mungkin lebih dapat makna dari ceritanya kali ya. Tapi aku lebih suka bukunya sih. Lebih bagus Dia bukunya. lebih Iya. meaningful gitu kalau buat Iya. maknanya. Karena kalau bukunya tuh kayak pengalamannya Meira sendiri, Pengalaman Meira tapi langsung. kalau Oh, filmnya. filmnya itu kayak diaplikasiin ke kehidupan orang lain, jadi kayak kurang gitu. Oh, dikasih drama-drama Tapi juga tetap kan? bagus sih filmnya. Tapi emang sering gitu nggak sih sebenarnya bukunya biasanya selalu lebih bagus dari Pasti, filmnya. pasti. Heeh. Pasti itu. Tapi katanya THG The Hunger Games lebih bagus film ya, kata Oh. fansnya sih. Soalnya gue kan gak baca bukunya, cuma baca, Iya, cuma nonton filmnya. Dan filmnya emang bagus, suka. Tinggal menunggu Rick Riordan series aja. Iya, tinggal nungguin Rick Riordan Difilmin. jadi TV show. Oh, Iya, di TV show. Christine, coba lanjut ke Christine. Udah di-review di Instagram juga. Apa tuh? Incredible Love. Ini kayak kisahnya itu dari banyak sisi, cuman untuk tokoh utamanya itu dia autisme tapi jenis hiperleksia. Jadi kayak dalam waktu singkat dia langsung bisa membaca, hafal dalam buku itu mau setebal apapun. Cuman di sini kayak kita supaya tahu kalau anak autis juga bisa kerja, juga bisa memiliki perasaan untuk mencintai orang lain juga. Oh. Menarik nih kayaknya nih. Oke. kata lu awaki. Coba Gracia apa? Gracia. Aku The Perks of Being Wallflower ini sebenarnya based on film. Udah pernah event nonton juga sih sih, maksudnya kayak setiap udah aku pernah baca. ngasih buku ini ke orang pasti orangnya jadi suka baca dan dia ngerasa puas gitu walaupun orangnya nggak suka baca sebelumnya. Kayak itu kenapa ini terus kayak ini tuh lumayan mencakup beberapa jenis bacaan. Jadi kayak orang yang mungkin sukanya baca puisi bisa masuk ke sini, orang yang sukanya baca romance bisa masuk ke sini, orang yang gak suka baca juga bisa masuk karena memang dia pembawaannya kan lebih kayak diary gitu. Terus kayak berdasarkan sehari-hari. Jadi nggak beban gitu sih buat baca. So far sih orang-orang seneng sih kalau dikasih kado ini. Oke. Coba Dani. I'll give you the sun. Tadi sebenarnya kan aku favorite genre tuh fantasi, tapi aku tahu kalau banyak orang agak berat buat baca fantasi, apalagi pemula. Jadi aku milih yang kontemporer. Aku jarang baca kontemporer, jadi ini suatu buku yang shocking pas aku baca terus aku suka banget. Jadi ini I'll Give You the Sun karyanya Jandy Nelson. Dia tuh ceritain tentang adik kakak namanya Jude sama Noah. Jadi mereka twin. Dan mereka tuh dulu tuh deket banget dan bener sehati itu, tapi ada sebuah tragedi gitu yang terjadi, terus mereka agak udah mulai ngejauh dan kayaknya saling meng-blame satu sama lain gitu loh tentang tragedi gitu. Terus bukunya kayak jelasin tentang percintaan, tentang ya grieving, tentang kesedihan, tapi bagus tuh, bener-bener nyentuh banget. I see, oke. Retri, coba Retri. Sebenarnya aku ngerekomendasiin buat buku-bukunya Colleen Hoover sih, nggak cuma buku ini aja. Kenapa? Karena Colleen Hoover tuh emang genrenya romance, tapi cara dia nulis bisa nyentuh banget ke hati, sekaligus ceritanya dia itu relatable sama keseharian kita gitu. Mulai ada genrenya bisa dari new adult sama adult. Kalau yang ini sih adult. Aku kenapa pilih ini buat direkomendasiin ke orang-orang, karena pasti orang-orang bisa baca buku ini cepet karena fast pace juga buku-bukunya. Itu dia. Oke. Coba Rio. Kenapa Frankenstein lagi? Aku milih buku ini karena ini salah satu buku yang bisa bikin gue sendiri pribadi ya, bacanya hingga akhir itu sampai berkaca-kaca sedih ceritanya. Karena si penulis ini menuliskan cerita kisah karakter utamanya itu yang awalnya membahas cita sejatinya, terus obsesinya tentang pekerjaan, terus tentang dendamnya dan sebagainya. Itu mantap sih menurut aku, dan aku rekomendasi ke orang sih. Frankenstein, oke. Terakhir kayak quote lagi tadi ya. Iya, jadi tadinya pengen rekomendasiin Sherlock ini, tapi karena ini berseri dan fantasi juga,
seperti yang Denny bilang tadi, belum tentu semua orang baca dan suka pertama kali baca fantasi gitu ya. Pertama kali baca belum tentu suka sama yang genre fantasi. Jadi akhirnya ganti ke buku non-fiksi juga sama kayak Sherry. Tapi ini lebih ke self love gitu. Terus di dalamnya juga illustrated dan sebenarnya bukan cerita, lebih ke motivational quote gitu deh. Dan dalamnya bahasa Inggris. Jadi kalau yang baru mau baca bahasa Inggris juga nggak terlalu terbeban gitu dengan suara gue kedengeran nggak sih? Terbeban dengan kalimat-kalimat yang berat gitu. Jadi ini kayaknya lebih cocok kalau pengen ngasih ke orang dan buat mereka supaya pengen baca lebih banyak lagi. Itu. Kelihatannya bagus juga bukunya tuh. Iya. Oke. Wah, jadi lumayan bagus-bagus semuanya ya. Ayo. Agak susah dimilihnya nih. Oke, Fokusan berat. Tapi untuk yang terakhir ini berarti karena semuanya bagus-bagus, aku kasih semua poin 1. Biar adil. Sangat bijak. Ya, itu tadi 15 pertanyaan udah lumayan lama ya. Sebenarnya setelah dilihat dari poin, sebenarnya ada 3 orang yang poinnya sama ternyata. Zaman ya. Ada Dani, Kang Agi sama Retri poinnya sama nih 4 tuh nih. Sebenarnya ini kita ya, jadi itulah 3 pemenang kita. Besar. All winners. Ya, we all winners. Yeah. Oke, mungkin itu aja kali ya. Jadi hari ini gamenya lumayan seru sekali ya. Mohon maaf mohon maaf jadi pada berantakin rak. Iya. Bingung kirim ini, kirim Goclean itu buat bersihin buku sekali. Ya, jadi memang tadi kelihatan apa yang punya chance menang yang raknya lebih lengkap ya. Yang punya koleksi lebih lengkap. So itu aja, terima kasih buat semuanya. Makasih ya udah bikin acara ini, seru banget. Bisa kenalan sama teman. Ya. Emang alasannya sih awalnya harus sering ini tahu. Ya lebih pengen sering bonding sama challenge virtual tuh asik. Iya, kan lagi waktu lockdown juga sekarang kan. Emang apa niatnya sih pengen tahu koleksi kalian gimana juga, terus sama sekalian main bareng aja. Jadi kalau kalian pada mau main lagi selanjutnya silakan, nanti kita bisa main lagi bagian 2 kali ya. Boleh. Edisi 2. Bareng yang lain-lain lagi tuh. Ganti playernya. Iya, ganti player boleh. Ganti player. Oke, terima kasih ya buat kalian semua, buat Retri, Rio, Arya, Dani, Gracia, Sherry, Rifki, Christine, Agi. Oke. Thank you semuanya. Salam kenal. Terima kasih, Kak. Jadi udah boleh live nih. Gitu ya, live duluan ya. Rekamannya udah, tapi ntar ini sekarang kita foto bebas dulu. aja. Mau dikit dulu nih. Enggak. Foto dulu nggak? Oh iya boleh deh foto dulu. Foto dulu virtual. Ini kita nunjukin buku favorit nggak? Boleh. Oh iya Boleh. Bisa. Ini jadi. Mana ya? Ini aja dulu. Gini. Bentar. Iya. Ini Kang Agi masih nge-freeze, Christine masih nge-freeze, Sherry masih nge-freeze. Kita mau bikin thumbnail. Ya. Bahan thumbnail ini ya. Dah. Belum. Thumbnail. Christine kok nge-freeze ya? Enggak kok. Nol nggak ya? Enggak nge-freeze. Oke. Sudah screenshot. Screenshot nih. Lagi. Udah kayaknya. Nggak berasa. Oke. Thank you ya semuanya. Mohon maaf kalau hostnya kurang seru.
Hostnya mungkin boleh ganti next time ya. Rifki boleh. Ya udah deh. Rizky Dadah. kurang ceria hari ini. Yuk, makasih ya semuanya. Thank you Nanti semua, bye-bye. Dadah. main itu. Bye. Ya, bye. Bye. Dadah.